Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pemilih, berjumpa kembali dengan saya Iradina Isnawati dalam podcast Orasi, obrolan asik seputar demokrasi. Nah, pada episode kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang beliau ini adalah komisioner termuda di KPU Kabupaten Kebumen, seseorang yang energik dan penuh semangat. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Kebumen, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Bapak Heri Purnama SPD. Tepuk tangan. Selamat datang di podcast Orasi, Pak Heri. Ya, Mbak Ira. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu bersemangat, Mbak Ira. Iya, meskipun hujan ya, Pak ya. Ya, Hujan nggak, Pak, di itu hujan-hujan enak sambil ngopi, Mbak Ira. Iya, wah tepat sekali. Udah tahu kopi sendiri nih sahabat pemilih. Ya, sahabat pemilih, sebelum menjadi komisioner KPU, beliau ini adalah seorang pendidik, mendidik generasi muda sebelum akhirnya terjun ke dunia penyelenggara pemilu. Nah, pengalaman beliau yang luas mulai dari dunia akademik hingga birokrasi pemilu ini tentunya akan memberikan banyak perspektif segar untuk kita semua. Kita nanti akan ngobrol santai tentang materi yang berkaitan langsung dengan divisi beliau. Nah, Pak Heri, sebelum membahas tentang hal teknis ini, ngomong-ngomong, Pak Heri ini kan komisioner termuda ya, Pak? Gimana rasanya, Pak, jadi yang termuda nih? Oh ya, saya yang termuda ya. Iya. Ya, menjadi yang termuda itu kita harus menunjukkan kalau kita terus selalu bersemangat. Iya. Ya, walaupun yang sebenarnya itu yang lain juga sebenarnya mudah-mudah tidak jauh umurnya dengan saya. Iya. Tapi ya kita sebagai yang termuda harus menunjukkan kita ya lah yang paling bersemangat gitu. Iya, kalau di KPU Sejateng sendiri nih, Pak Heri termasuk yang termuda juga atau ada yang lain, Pak? Kalau dilihat dari formasi KPU di Jawa Tengah ya, itu memang rata-rata untuk periode ini banyak yang muda-muda Banyak yang muda sebenarnya. ya. Iya. Biasanya kan kalau yang termuda itu kayak anggota DPR termuda itu kan menjadi populer gitu kan. Nah, ini kalau anggota KPU termuda ini gimana, Pak? Populer Kayaknya juga nggak nggak ada nih? nominasi itu nggak ada Oh, deh. nggak ada Iya, ya. Iya, Pak Heri diamanahi divisi teknis penyelenggara. Ini mungkin betul. juga hal baru ya Pak bagi Pak Heri. Ini Pak Heri menyesuaikan diri atau beradaptasi dalam menjalankan tugas ini gimana Pak? Mengingat kemarin itu kan termasuk Pak Heri masuk saat tahapan ya Pak ya. Ya, betul sekali. Jadi cara saya menyesuaikan diri yang saya lakukan adalah saya selalu memedomani bahwa kita itu harus selalu belajar di setiap waktu, dimanapun. Jadi prinsip itu selalu saya pegang. Jadi saya ketika sudah terjun langsung saya belajar menyesuaikan diri dari peraturan, dari lingkungan bekerja, bagaimana organisasi lembaga ini bekerja, begitu. Jadi saya selalu belajar dan itu yang saya lakukan. Karena udah tahapan belajarnya sambil lari ya Pak kemarin ya Pak. Ya betul, memang kalau di KPU ini menjadi hal yang unik ya. Jadi kalau mungkin kalau saya dulu ketika jadi guru belajar itu sudah sambil berjalan. Kalau di KPU nggak bisa. Nggak bisa ya. Belajarnya harus sambil berlari, cepat, harus Cepat, harus cepat. ya fast track ya. Iya karena Pak Heri kan harus ini ya Pak setidaknya ada ketika Pak Heri harus memutuskan suatu keputusan. Jadi Ya, memang harus dipelajari ya Pak ya. ya ketika kita sudah mengambil sebuah pilihan kita juga harus pakai dengan segala risikonya seperti itu. Jadi ya ketika saya sudah ambil, saya sudah tahu risikonya seperti ini ya saya maksimalkan segala potensi yang ada dalam diri saya. Kalau sekarang gimana Pak? Menikmati ya Pak? Sangat menikmati, sangat menikmati. Apapun yang menjadi pilihan kita harus dinikmati betul-betul. Betul sekali ya. Untuk yang terbaru ini apa Pak yang dilakukan di divisi Bapak ini? Oke, kalau di divisi teknis yang terbaru kami lakukan adalah itu pemutahiran data partai politik. Ya, itu yang dilakukan kami. Itu kemarin periodenya ada di Januari sampai Juni. Nah, untuk pelaporannya itu kemarin di akhir Juni. Itu yang terbaru. Apa itu Pak? Pemutahiran data parpol itu maksudnya gimana? Oke, jadi sebelum kita membahas pemutaran data partai politik, saya mau menjelaskan dulu tentang yang namanya aplikasi Sipol. Karena semua kegiatan yang pada pemutaran data partai politik itu lewatnya aplikasi Sipol. Apa itu aplikasi Sipol? Aplikasi Sipol adalah sebuah aplikasi yang digunakan ataupun sistem informasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk pendaftaran partai politik. Itu untuk aplikasi Sipol. Nah, di dalam aplikasi Sipol itu kegiatan yang dilakukan antara lain yaitu input data, data dari partai politik. Yang diinput ada data kepengurusan, data pengurus, kemudian kantor tetap dan juga keanggotaan. Itu antara lain seperti itu. Itu mengenai Sipol ya. Kemudian
kita membahas tentang pemutahiran data partai politik. Nah, apa itu pemutahiran data partai politik? Adalah sebuah proses pembaruan, perbaikan, dan penyempurnaan data dan informasi dari partai politik. Ya, apa saja yang disempurnakan, yang diperbaiki dan diperbarui, itu yang tadi saya sebutkan, ada 4 tadi itu. Begitu. Iya, berarti Sipol ya Pak untuk tentang pemutahiran data ini ya Pak ya. Ya, aplikasi yang digunakan namanya Sipol. Berarti kemarin pas bulan Juni ya Pak, apa ada rekapitulasi namanya Ya, Pak? itu adalah rekapitulasi di semester 1. Jadi di dalam pemutahiran itu di setiap tahun ada 2 semester ya. Untuk semester 1 itu periodenya bulan Januari sampai bulan Juni. Untuk penyampaian hasil rekapitulasinya dari partai politik ke KPU itu ada di H-3 atau 3 hari kerja sebelum akhir Juni. Itu untuk semester pertama. Untuk semester 2 itu periodenya ada di bulan Juli sampai Desember. Nah, untuk pengumpulannya atau penyampaian laporan hasil pemutahiran dari parpol kepada KPU itu adalah 3 hari kerja sebelum bulan Desember. Itu adalah waktunya. Iya, tadi disebutkan juga tentang jenis data ya Pak, jenis Ya. data partai politik yang dimutahirkan tadi apa aja Pak? Ada kepengurusan, pengurus, kemudian kantor tetap, dan juga keanggotaan. Itu yang dimutahirkan. Kalau pengurus itu berarti bendahara, ketua, sekretaris gitu ya Pak ya? Ya, yang berkaitan dengan KSB lah kita sebut. Nah kalau keanggotaan itu yang dimutahirkan itu gimana Pak? Jadi kalau di pengurusan itu biasanya itu kan diperbaiki atau ada penggantian. Nah, kalau untuk keanggotaan itu ada penambahan ataupun pengurangan dari jumlah anggotanya seperti itu. Iya. Kalau alur sendiri itu gimana Pak? Kalau partai politik mau memutahirkan Mutahirkan, ya. data itu alurnya gimana? Ya, yang pertama harus dilakukan oleh partai politik yang pertama adalah menyiapkan dokumennya. Jadi ketika mereka mau memutahirkan datanya, itu yang pertama siapkan dokumen dulu. Kemudian yang kedua, setelah dokumen disiapkan, maka input di dalam Sipol. Setelah diinput, kemudian mereka unggah atau kirim kepada KPU. Nah, nanti dari KPU akan memverifikasi apa saja yang dimutahirkan oleh partai politik tersebut. Setelah diverifikasi, nanti kemudian direkapitulasi oleh KPU. Nah, yang berperan pertama adalah KPU di kabupaten kota. Setelah nanti KPU kabupaten kota merekapitulasi, kemudian mengirimkan kepada KPU provinsi melalui Sipol lagi gitu. Nah, setelah KPU provinsi merekap, itu KPU provinsi menyampaikan kepada KPU RI. Nanti KPU RI akan merekap seluruh rekapitulasi dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi berjenjangnya seperti itu. Nah itu kalau kita kan melakukan verifikasi ya terhadap Ya. partai politik, itu bagaimana cara KPU melakukan verifikasi terhadap data parpol di Sipol ini Pak? Oke, ya pertama kita buka dulu di Sipol ya. Dari Sipol itu kita lihat apa saja partai yang melakukan pemutahiran. Nah, kalau sudah nanti kita buka per partai, kemudian nanti kita sandingkan. Jadi partai itu kan mengisi data. Nah, data isian itu nanti kita sandingkan dengan data dukungnya. Misal ada pergantian pengurus, maka input atau data isian yang ada di Sipol itu nanti disandingkan dengan SK yang ada di Sipol. Nanti kita lihat apakah sudah sesuai atau belum begitu. Kalau misalnya ada yang belum sesuai, nanti akan kita beri keterangan tidak sesuai atau belum sesuai. Tapi kalau sudah sesuai akan kita beri keterangan sesuai. Itu cara verifikasinya seperti itu. Jadi semuanya dilakukan dengan Sipol. Iya. Berarti kalau semua partai politik itu sudah bisa memiliki akses dan kemampuan ya Pak memanfaatkan Sipol itu. Ya, alhamdulillah untuk partai politik semuanya sudah memiliki akses untuk membuka Sipol ataupun mengelola Sipol ya. Itu dibuktikan ketika kemarin pemilu tahun 2024 ketika tahapan pendaftaran kan ada verifikasi partai politik. Iya. Jadi semua partai politik itu kan sudah melakukan verifikasi baik administrasi maupun verifikasi faktual. Nah, dari semua itu bisa membuktikan kalau memang dari partai politik itu sudah mampu mengakses Sipol dan juga mampu untuk mengelola Sipolnya. Gitu. Berarti ini nanti berkelanjutan ya Pak ya sampai pemilu 2029 Betul, atau ini gimana akan Sipolnya ini? betul ini akan berkelanjutan di setiap semester sampai besok di pemilu selanjutnya. Iya. Ya, menarik sekali sahabat pemilih. Namun sebelum kita lanjutkan obrolan kita dengan Pak Heri, kita akan lihat sejenak setelah yang satu ini. Halo teman pemilih, tahukah kalian
KPU Kabupaten Kebumen terus berkomitmen menjaga data partai politik tetap akurat dan mutakhir. Caranya, dengan melakukan verifikasi pemutakhiran data partai politik. Berikut, rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan semester 1 tahun 2025, tingkat Kabupaten Kebumen. KPU Kabupaten Kebumen melakukan verifikasi kepada 4 partai politik yang mengajukan pemutakhiran melalui aplikasi, Sipol, Sistem Informasi Partai Politik. Partai tersebut adalah Partai Nasdem, PKS, PKN, dan Partai Umat. Partai Nasdem melakukan pemutakhiran pada data kepengurusan dan data keanggotaan. PKS melakukan pemutakhiran pada data keanggotaan. PKN melakukan pemutakhiran pada data keanggotaan. Partai Umat melakukan pemutakhiran pada data kepengurusan. Pemutakhiran data partai politik periode semester 2 tahun 2025 dilaksanakan sampai dengan 3 hari kerja sebelum akhir Desember tahun 2025. Bagi partai politik yang melakukan perubahan data dan dokumen, partai politik dapat memperbarui melalui aplikasi Sipol. Kembali lagi bersama kami dalam podcast Orasi, obrolan asik seputar demokrasi, masih dengan narasumber kita, Bapak Heri Purnama, SPD. Ya, banyak fansnya, Pak. Iya, ini meriah sekali ya hari ini ya. Luar biasa. Ya, kembali ke tadi Pak Heri. Oke. Kita membahas tentang Sipol ya. Iya. Jadi semua pemutakhiran ini berada di Sipol. Nah, terkait dengan itu masyarakat umum atau pengawas pemilu dapat mengakses juga atau enggak Pak, memantau di Sipol gitu? Iya. Ini dua hal yang berbeda Mbak, antara masyarakat dan juga dengan pengawas pemilu ya. Jadi kalau masyarakat itu tidak bisa mengakses langsung Sipol itu tidak bisa, tapi mereka bisa mengakses yang namanya info pemilu. Nah, info pemilu ini itu terintegrasi dengan Sipol. Nah, itu mereka di info pemilu itu bisa mengecek keanggotaan mereka atau keanggotaan masyarakat apakah mereka masuk ke dalam partai politik atau tidak. Itu tentang untuk masyarakat ya. Kemudian ya, untuk pengawas pemilu ataupun untuk Bawaslu itu mereka dapat mengakses Sipol. Akan tetapi mereka harus bersurat resmi kepada KPU. Minta izin untuk, gitu. ya betul, minta izin untuk membuka ataupun meminta akses ke Sipol Sipolnya. gitu. Nah, itu pun Bawaslu itu mereka hanya dapat menjadi viewer ataupun melihat saja, tidak bisa mengelola seperti itu. Jadi udah berbeda. Masyarakat itu bisa mengaksesnya info pemilu, tapi kalau untuk Bawaslu ataupun pengawas pemilu itu dapat mengakses Sipol tapi hanya sebagai viewer. Sebagai viewers. Ya. Ya, Pak Heri, berarti tadi masyarakat juga bisa memantau Sipol melalui info pemilu ya Betul. Pak ya. Nah ini berkaitan dengan akhir-akhir ini itu banyak pendaftaran CPNS ataupun P3K. Nah ini apabila mereka itu mau mendaftarkan pasti ada itu ya Pak, kolom tentang Persyaratan ya. persyaratan yang tidak terdaftar dalam partai politik. Ya, Nah betul. itu kalau misalnya mereka tidak tahu bahwa mereka itu terdaftar, kemudian mereka membuka di info pemilu, terus akhirnya kan tahu ternyata ada yang terdaftar di partai politik. Nah untuk menghapus itu agar mereka bisa mendaftar di P3K atau CPNS itu gimana Pak? Ya, jadi begini, untuk masyarakat yang ingin menghapuskan datanya dari partai politik ataupun mereka merasa mereka bukan anggota partai politik tapi tercantum dalam partai politik tersebut, itu mereka dapat mengakses info pemilu dan memberikan tanggapan masyarakat di portal info pemilu tersebut. Nah, nanti mereka kirim saja tanggapan masyarakatnya, kemudian nanti dari tanggapan masyarakat ini itu akan langsung terkirim ke KPU RI. Nah, dari KPU RI nanti akan direkap keseluruhan dari partai politik tersebut. Ada mereka yang melakukan tanggapan masyarakat untuk menghapuskan dirinya. Nah, setelah itu dari KPU RI nanti akan mengirimkan hasil rekapnya kepada partai politik yang bersangkutan. Prosesnya seperti itu. Itu yang pertama. Ataupun yang kedua, mereka langsung bisa datang ke partai politik yang bersangkutan untuk menghapuskan data dirinya di keanggotaan partai politik tersebut. Nah, menurut saya sih lebih efektif yang ini ya. Gitu. Nah, kemudian ada yang perlu dipahami bersama bahwa
penghapusan dari keanggotaan partai politik ini adalah wewenang daripada partai politik sendiri, bukan wewenang dari KPU. Itu yang perlu dipahami bersama. Gitu. Berarti nanti dari penghapusan itu juga termasuk dalam pemutakhiran data yang akan diolah di KPU gitu ya Pak? Ya, Di sipolnya itu. betul. Nanti ketika dari periode-periode yang tadi saya sebutkan itu, kemudian ada yang melakukan istilahnya mengirimkan tanggapan masyarakat, nanti partai politik memproses penghapusannya, nanti ketika proses rekapitulasi itu akan muncul di situ, begitu, akan langsung terintegrasi. Iya, betul sekali. Terus terkait dengan data pentingnya mereka ya Pak, Iya. kan ini termasuk penting bagi masyarakat juga ya Pak, bahwa mereka bisa mengetahui mereka terdaftar atau tidak. Nah, ini mengapa menurut Bapak ini ya, mengapa pemutakhiran data ini penting bagi penyelenggara pemilu dan kehidupan demokrasi di Indonesia ini Pak? Oke, jadi pemutaran data partai politik ini menjadi penting karena ini akan menjaga dan juga memelihara keakuratan dari data partai politik tersebut. Termasuk seperti kasus yang tadi itu ya Pak? Iya, itu kan akan diperbarui terus di setiap semesternya. Yang kedua, ini akan memberi manfaat dalam mendorong keterbukaan dan juga transparansi dalam pendaftaran partai politik ketika besok mau pemilu. Gitu. Yang ketiga, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dari partai politik itu sendiri. Begitu, Mbak. Ya, terkait dengan pemutakhiran data parpol ini, semua partai politik itu memutakhirkan nggak sih Pak? Kalau untuk semester 1 di tahun 2025 ini kemarin ada 4 partai politik yang melakukan pemutakhiran datanya. Itu ada 4 partai, ada Partai Nasdem, Partai Umat, kemudian PKS dan juga PKN. Ya. Dari keempat partai ini itu yang dimutakhirkan berbeda-beda. Kalau untuk Partai Nasdem itu yang mereka lakukan adalah memutakhirkan data kepengurusan dan juga keanggotaan. Untuk Partai Umat itu mereka memutakhirkan data kepengurusan dan untuk PKS itu mereka memutakhirkan data keanggotaan. Untuk PKN juga sama, mereka memutakhirkan data keanggotaannya. Itu yang di bulan di semester 1 di tahun 2025 ini. Itu berarti semua parpol, tapi mereka sebenarnya yang tidak tidak ada perubahan itu tetap dimutakhirkan Pak atau gimana Pak? Ya, tidak. Jadi yang dimutakhirkan hanya mereka yang memang mau memperbarui atau memperbaiki datanya. Jadi tidak semua partai. Tidak semua gitu. partai ya? Iya. Iya. Kalau usaha KPU sendiri untuk mendorong partai politik agar aktif itu dalam melakukan pemutakhiran ini gimana Pak? Ya, itu kan di setiap semester kita itu selalu memberitahukan ataupun menginformasikan kepada partai politik. Itu ketika mendekati hari batas akhir penyampaian hasil mutakhiran itu kita selalu bersurat. Jadi di semester 1 kita biasanya bersurat di bulan Juni, kemudian di semester 2 kita biasanya bersurat di bulan Desember. Nah, itu pun di semester 1 pun kita juga mengingatkan bahwasanya besok untuk semester 2 juga ada pemutakhiran, periodenya ada di bulan Juli sampai Desember, dan untuk batas penyampaiannya itu ada 3 hari kerja sebelum akhir Desember begitu. Jadi itu yang kita lakukan. Yang kedua, kita juga berkomunikasi lewat grup WA. Jadi kita itu punya grup WA yang isinya itu ada penghubung ataupun LO dari masing-masing partai politik. Itu yang bisa kita lakukan gitu. Iya, kalau misalnya dari partai politik itu tidak melakukan pemutakhiran data, itu ada sanksi atau konsekuensinya nggak Pak? Kalau untuk sanksi dan konsekuensi langsung itu tidak ada sebenarnya Mbak Ira. Jadi ini lebih ke arah membantu partai politik itu sendiri dalam memutakhirkan datanya. Jadi harapannya besok ketika tahapan pendaftaran partai politik, tepatnya ketika verifikasi partai politik, itu kan data mereka dari sekarang itu kan sudah terbaru terus. Nah, ketika besok tiba saatnya verifikasi partai politik, mereka datanya kan sudah paling update. Harapannya itu sudah tidak banyak perubahan, dan bahkan kalau memungkinkan itu tidak ada perubahan, itu kan akan semakin lancar dalam verifikasi partai politiknya. Harapannya begitu. Iya, berarti memudahkan partai politik untuk pemilu selanjutnya ya Ya, Pak betul. Ke arah ke situ. Iya. Ya, terakhir Pak Heri, ini harapan KPU sendiri terhadap partai politik dalam hal pemutakhiran data melalui sipol ke depan ini gimana Pak? Ya, harapan kami ya dari KPU itu ya agar partai politik itu selalu aktif berkala untuk memutakhirkan datanya. Ya, sehingga data-data yang ada besok ketika mereka melakukan pendataan partai politik itu adalah
data yang terbaru. Seperti itu harapan kami, partai politik selalu secara kontinu memelihara datanya sehingga datanya itu data yang paling terbaru dan paling valid. Begitu. Ya, sahabat pemilih, demikian tadi obrolan kita berkaitan dengan pemutahiran data partai politik. Semoga informasi yang disampaikan oleh Pak Heri tadi dapat menambah wawasan kita tentang penyelenggaraan demokrasi khususnya di KPU Kabupaten Kebumen. Ya, terima kasih Pak Heri Ya. sudah hadir di podcast Orasi. Terima kasih juga Mbak Ira sudah diundang di podcast Mas Iya, kali ini. ya sama-sama Pak Heri. Ya untuk sahabat pemilih, terima kasih sudah menyimak acara ini dan juga jangan lupa nantikan episode selanjutnya untuk Orasi. Orasi obrolan asik seputar demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.